Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa sampai di pelosok tanah air. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Singapura, di Amerika Serikat, senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, kami mengucap syukur, berterima kasih oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri untuk kami dapat melakukan tugas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti, dapat memahami apa yang menjadi maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Baik, pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Filipi 1 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, di dalam ayat nats yang sudah kita baca, Rasul Paulus yakin dan berkata bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Segala pekerjaan yang baik sumbernya daripada Tuhan. Segala pekerjaan yang baik diawali dan dipelopori oleh Tuhan. Dan ini akan berjalan terus, semakin lama akan semakin baik sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Setiap saat Tuhan memiliki banyak sekali pekerjaan baik buat kita, saudara. Mulai dari mengatur planet bumi ini, mengatur penciptaan, memastikan matahari tidak pernah terlambat bersinar di pagi hari, sampai memberikan nafas hidup bagi semua manusia. Tetapi sekalipun sangat banyak pekerjaan Tuhan, Ia tidak pernah merasa sibuk buat kita. Bahkan ketika satu helai rambut di kepala kita pun jatuh, Tuhan tahu, saudara, karena Ia menghitung semuanya. Sebagai umat kepunyaan Allah yang telah dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kita wajib memberitakan perbuatan yang besar yang daripada Tuhan. Salah satu pekerjaan baik yang Tuhan lakukan adalah mendirikan jemaatnya di atas batu karang. Kita sebagai gereja Tuhan telah dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus, di atas pondasi Tuhan Yesus. Hal ini berarti tempat berpijaknya jemaat Tuhan adalah pengorbanan Tuhan Yesus, yaitu kuasa kematian dan kebangkitannya. Artinya, ketika kita tahu bahwa hidup dan percaya kita telah dibangun di atas Tuhan Yesus, maka kuasa darah Tuhan Yesus telah menjadi bagian dari kekuatan kita, sehingga kita tidak goyah. Sekalipun badai menerpa, kita tetap kokoh bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang kita alami ketika Allah bekerja dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah alam maut tidak akan menguasai kita. Kata alam maut dalam terjemahan bahasa Inggris disebutkan pintu gerbang neraka. Artinya, ketika Allah bekerja melalui Tuhan Yesus yang dijadikan dasar dari bangunan kehidupan kita, maka ada kepastian surga yang disediakan Tuhan bagi gerejanya. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan akan mengalami kemenangan karena alam maut tidak dapat menguasainya. Jadi jika alam maut saja tidak dapat menguasai kita, apalagi pencobaan-pencobaan dan ujian-ujian yang kita hadapi, itu tidak dapat menguasai kita.
Karena ukuran pencobaan jauh lebih kecil daripada alam maut, saudara. Bukankah firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang kedua adalah menjadi satu di dalam Yesus. Ketika Allah bekerja dalam hidup kita, maka kita akan disatukan di dalam Yesus. Gereja Tuhan, umat Tuhan akan mengalami kesatuan sekalipun ada perbedaan. Suatu saat Tuhan akan mempersatukan gerejanya. Karena kita semua merupakan anggota tubuh Kristus, maka kita akan disatukan sampai menjadi sempurna seperti Kristus. Bahkan nilai disatukan di dalam Yesus memiliki makna yang lebih indah, yaitu melalui pengalaman pribadi bahwa kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita. Bahwa dimanapun kita berada, maka Tuhan pun ada. Bahwa apapun yang kita lakukan, kita melakukannya untuk Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat yang ketiga sampai yang ketujuh dikatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Betapa indahnya ketika kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus dan kita diikat oleh ikatan damai sejahtera Allah. Tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang dapat melepaskan kita dari ikatan Tuhan. Dan yang ketiga adalah menjadi sempurna seperti Yesus. Saudaraku, ketika Allah bekerja di dalam hidup kita, Allah ingin kita menjadi sempurna seperti Yesus. Tujuan Allah adalah supaya jemaat menjadi kudus dan tidak bercela, menjadi cemerlang tanpa cacat. Ketika Allah bekerja dalam hidup kita dan kita rindu mencari hadirat-Nya, maka kita akan memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang sesuai dengan standar Allah. Dan kita akan mencapai kedewasaan rohani secara penuh. Kita akan teguh berpegang kepada kebenaran Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita letakkan hidup ini dalam pekerjaan Allah, landasi nilai-nilai rohani hidup kita di atas batu karang, yaitu Yesus. Rasakan jamahan Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita. Izinkan Tuhan memegang penuh kendali hidup kita. Allah sumber segala pertolongan, Allah yang tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan hari yang akan datang, akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita. Dan kita akan disatukan di dalam Yesus. Bahkan kita akan menjadi sempurna seperti Yesus. Amin, puji Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu pada saat malam hari ini. Tuhan yang mengajarkan kepada setiap kami saat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Tuhan yang senantiasa turut berkarya. Tuhan senantiasa membawa hidup kami ke dalam jalan-jalan Tuhan. Tuhan, kami percaya saat Tuhan berkarya dalam kehidupan kami, kuasa maut tidak akan menguasai kami, namun kuasa Tuhan yang senantiasa menguasai hidup kami. Tuhan, pegang kendali hidup kami saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sumber pertolongan, sumber pengharapan. Engkau yang tidak pernah berubah hari ini, sampai kapanpun Tuhan tetap sama. Tuhan yang baik, Tuhan yang senantiasa memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami senantiasa. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu dengan penuh kesetiaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang meneguhkan hati mereka semuanya, untuk mereka senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang saat ini terbaring sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati saudara kami semua dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis,
pendidikan, pekerjaan, dimanapun berada, biar Tuhan yang jadikan berhasil. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan pada saat malam hari ini. Pimpin kami ya Tuhan, tuntun kami saat ini, supaya kami dapat berjalan dalam terang firman-Mu. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa dosa kutuk. Tuhan bebaskan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita. Berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, di mana kami tinggal, desa kami, dan negeri kami Indonesia. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati. Tetap bersuka cita dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.